Shalom, saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, berjumpa kembali dengan saya di channel ini, di mana hari ini kembali kita akan bersama-sama membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Dan renungan firman Tuhan hari ini terambil dari Ulangan pasalnya yang keempat, ayat 1 sampai dengan ayat 20. Tetapi saya akan membacakannya ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-6. Nanti Bapak Ibu Saudara boleh membaca sisa daripada ayat-ayat yang ada di dalam pasal 4 ini. Saya bacakan Ulangan pasal 4 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. Demikian firman Tuhan. Maka sekarang hai orang Israel, dengarlah ketetapan dan peraturan yang kuajarkan kepadamu untuk dilakukan supaya kamu hidup dan memasuki serta menduduki negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allah nenek moyangmu. Janganlah kamu menambahi apa yang kuperintahkan kepadamu dan janganlah kamu menguranginya. Dengan demikian kamu berpegang pada perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan kepadamu. Matamu sendiri telah melihat apa yang diperbuat Tuhan mengenai Baal Peor, sebab Tuhan Allahmu telah memunahkan dari tengah-tengahmu semua orang yang mengikuti Baal Peor. Sedangkan kamu sekalian yang berpaut pada Tuhan Allahmu masih hidup pada hari ini. Ingatlah, aku telah mengajarkan ketetapan dan peraturan kepadamu seperti yang diperintahkan kepadaku oleh Tuhan Allahku, supaya kamu melakukan yang demikian di dalam negeri yang akan kamu masuki untuk mendudukinya. Lakukanlah itu dengan setia, sebab itulah yang akan menjadi kebijaksanaanmu dan akal budimu di mata bangsa-bangsa yang pada waktu mendengar segala ketetapan ini akan berkata, memang bangsa yang besar ini adalah umat yang bijaksana dan berakal budi. Nah, saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, dari bagian firman Tuhan ini saya memberikan tema hidup menurut aturan Tuhan. Nah, saudara, di dalam kehidupan kita setiap hari, kita pasti menemukan berbagai macam aturan. Ya, ada aturan lalu lintas, ada aturan berpakaian yang baik dan sopan, ada aturan-aturan yang dibuat di sekolah, ada aturan-aturan yang dibuat di tempat pekerjaan, ada aturan-aturan yang dibuat di tengah-tengah keluarga atau rumah tangga, ada aturan yang dibuat dalam kehidupan bermasyarakat, ada aturan yang dibuat di dalam gereja, bahkan dalam konteks bangsa dan negara, ada aturan-aturan yang berlaku di negara kita yang kita sebagai warga negara harus taat dan mengikuti aturan-aturan tersebut. Nah, saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, semua aturan tersebut tentu saja dibuat dengan tujuan yang baik. Ya, apa tujuannya? Ya, tujuannya secara umum supaya kehidupan keluarga, supaya kehidupan rumah tangga, supaya kehidupan bergereja, supaya kehidupan bermasyarakat, supaya kehidupan berbangsa dan bernegara serta yang lainnya, ini bisa berjalan dengan baik. Ini bisa berjalan dengan harmonis. Ini bisa berjalan dengan penuh kerukunan, kedamaian, ketentraman, aman, sentosa, dan nyaman. Itu tujuannya. Sebuah aturan dibuat dengan tujuan yang sangat baik. Nah, saudara, apa jadinya ketika ada orang yang tidak mau hidup sesuai dengan aturan? Atau apa jadinya ketika ada orang yang hidup sesuka hatinya sendiri? Dia tidak mau mengikuti aturan yang berlaku di dalam keluarganya misalnya, atau dia tidak mau mengikuti aturan yang ada di sekolah, aturan yang ada di tempat pekerjaan, aturan yang berlaku di masyarakat, atau aturan yang berlaku di tengah-tengah bangsa dan negara, atau aturan yang berlaku di gereja. Apa jadinya ketika ada orang yang tidak mau hidup sesuai aturan dan hanya mau hidup sesuka hatinya sendiri? Ya, tentu saja saudara akan terjadi kekacauan. Tentu saja akan terjadi konflik. Tentu saja akan terjadi perpecahan. Tentu saja akan terjadi berbagai macam
pertikaian, berbagai macam kerusuhan, bahkan juga berbagai macam kejahatan. Ya, kenapa? Orang tidak mau ikut aturan. Orang mau hidup sesuka hatinya sendiri. Ketika orang tidak mau mengikuti aturan, maka kehidupan yang tadinya baik, harmonis, rukun, damai, tentram, aman, dan nyaman, ini akan berubah menjadi kekacauan, kehancuran, bahkan kebinasaan. Nah, saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, bagian firman Tuhan hari ini menceritakan tentang peraturan-peraturan yang Tuhan sampaikan kepada bangsa Israel untuk mereka taati atau untuk mereka lakukan di dalam kehidupan mereka. Nah, saudara, ada beberapa hal penting yang bisa kita lihat di dalam bagian firman Tuhan ini ketika berbicara tentang hidup sesuai dengan aturan-aturan Tuhan. Apa saja itu? Mari kita lihat yang pertama. Bagian yang pertama berbicara tentang cara hidup sesuai dengan aturan Tuhan. Ya, bagaimana sesungguhnya kehidupan yang sesuai dengan aturan Tuhan itu diwujudkan dalam kehidupan kita? Seperti apa hidup sesuai dengan aturan Tuhan itu? Caranya bagaimana? Ya, seperti apa cara hidup yang sesuai dengan aturan Tuhan itu diwujud nyatakan? Pertama, itulah mendengar, memperhatikan, mengingat baik-baik setiap aturan yang Tuhan sampaikan kepada kita melalui firman-Nya dan melakukannya dengan sungguh-sungguh di dalam kehidupan kita. Lihat ayat 1, ayat 5, ayat 6, ayat 9a. Di situ ada perintah dengarlah, ada perintah perhatikanlah, ada juga perintah ingatlah baik-baik setiap peraturan-peraturan yang kusampaikan kepadamu. Kata Musa yang adalah utusan Tuhan. Ya, Musa menghimbau bangsa Israel untuk dengar baik-baik, untuk perhatikan baik-baik, untuk selalu mengingat apa yang Tuhan sampaikan. Firman Tuhan yang Tuhan sampaikan, aturan-aturan yang Tuhan berikan kepada orang Israel, dengar baik-baik, perhatikan baik-baik, ingat, jangan lupa, dan lakukan itu dengan sungguh-sungguh dalam kehidupanmu. Itu yang diajarkan Tuhan. Ya, inilah cara hidup sesuai dengan aturan Tuhan. Dengar baik-baik apa yang menjadi aturan Tuhan. Perhatikan itu dengan sungguh-sungguh. Selalu ingat setiap aturan Tuhan itu. Tetapi juga lakukan itu, wujudkan itu, ejawantakan itu dalam kehidupan praktis kita setiap hari. Ya, jadi bukan hanya sekedar dengar, bukan hanya sekedar mendengar lalu-lalu begitu saja. Tidak. Dengar sungguh-sungguh, perhatikan sungguh-sungguh, ingat, terus diingat ya, dan dilakukan dalam kehidupan setiap hari. Sehingga dengan demikian maka kita bisa hidup sesuai dengan aturan Tuhan. Yang kedua, bagaimana sesungguhnya hidup kita ini dapat sesuai dengan aturan Tuhan? Itulah ayat 2. Jangan kita menambahi, jangan kita mengurangi aturan Tuhan. Jangan tambahi, jangan kurangi ya. Setiap aturan yang Tuhan sudah sampaikan kepada kita. Ya, bicara tentang jangan menambahi, bicara tentang jangan mengurangi aturan Tuhan, ini berarti kita harus melakukan setiap aturan Tuhan itu tepat seperti yang Tuhan perintahkan, tepat. Ya, jangan tambahi dan jangan kurangi. Jangan coba-coba untuk memodifikasi aturan Tuhan. Ya, ditambahi dan dikurangi, ini artinya dimodifikasi, disesuaikan dengan apa yang menjadi keinginan dan kepentingan atau kehendak kita. Tidak. Ya, jangan tambahi, jangan kurangi, artinya saudara, kita ikuti apa yang menjadi aturan Tuhan itu tepat seperti yang Tuhan perintahkan. Ya. Nah, banyak sekarang orang menambahi dan mengurangi firman Tuhan demi keuntungan dan kepentingannya sendiri. Jangan. Ya, kita sebagai orang percaya, kita hidup sesuai dengan aturan Tuhan, itulah lakukan aturan Tuhan itu tepat seperti yang Tuhan sampaikan
jangan tambahi, jangan kurangi, atau jangan coba-coba untuk memodifikasinya. Yang kedua, saudara, berbicara tentang alasan hidup sesuai dengan aturan Tuhan. Ya, mengapa kita harus hidup sesuai dengan aturan Tuhan? Apa alasannya sih kalau kita ini harus hidup sesuai dengan aturan Tuhan? Apa dasarnya? Apa alasannya? Ya, mengapa kita harus hidup sesuai dengan aturan Tuhan? Nah, berdasarkan teks firman Tuhan ini, kita melihat ada beberapa alasan mengapa kita harus hidup sesuai dengan aturan Tuhan. Mari kita lihat. Yang pertama, mengapa kita harus hidup sesuai dengan aturan Tuhan? Karena kita adalah anak-anak Tuhan, ayatnya yang ke-20. Sedangkan Tuhan telah mengambil kamu dan membawa kamu keluar dari dapur peleburan besi, dari Mesir untuk menjadi umat miliknya sendiri, seperti yang terjadi sekarang ini. Ya, perhatikan ini. Tuhan sudah membawa mereka keluar dari Mesir untuk menjadi umat miliknya sendiri, menjadi umat kepunyaan Tuhan sendiri. Saudara, sebagai anak-anak Tuhan atau sebagai umat kepunyaan Tuhan, maka sudah seharusnya lah kita mengikuti aturan Tuhan. Tuhan sudah membebaskan kita, menyelamatkan kita dari kehidupan dalam dosa, dari perbudakan dosa. Tuhan angkat kita, Tuhan pilih kita untuk menjadi umat kepunyaan Tuhan, untuk menjadi anak-anak Tuhan, maka sudah seharusnya lah kita mengikuti aturan Tuhan. Sama seperti kita mengikuti peraturan dan perundangan yang berlaku di negara Republik Indonesia ini, oleh karena kita adalah warga negara Indonesia, maka demikian juga saudara kita mengikuti peraturan Tuhan karena kita adalah warga negara sorgawi. Kita adalah anak-anak Tuhan. Kita adalah milik Tuhan. Kita adalah umat kepunyaan Tuhan. Ya, jadi sudah sewajarnya, sudah seharusnya karena kita milik Tuhan, maka sudah seharusnya, sudah sewajarnya lah kita hidup sesuai dengan aturan Tuhan. Ya, nah oleh sebab itu, kalau kita ini memang benar-benar anak-anak Tuhan, maka pastinya saudara dan saya, kita akan hidup sesuai dengan aturan Tuhan. Saudara dan saya bukan hidup sesuai dengan aturan dunia ini. Kenapa? Ya saya anak Tuhan. Saya anak Tuhan, berarti saya harus mengikuti apa yang menjadi aturan Tuhan dalam kehidupan kita. Petunjuk Tuhan dalam kehidupan kita. Jangan sampai kita mengaku bahwa kita anak Tuhan, tetapi justru kita hidup bukan berdasarkan aturan Tuhan, tapi kita malah justru hidup berdasarkan aturan dunia ini. Ini jelas bertentangan dengan kehidupan anak-anak Tuhan. Alasan yang kedua, mengapa kita harus hidup sesuai dengan aturan Tuhan? Itulah perintah dan kehendak Tuhan. Ayat 1, ayat 5, ayat 6, dan ayatnya yang ke-9a. Mengapa kita harus hidup sesuai dengan aturan Tuhan? Ya karena itu adalah perintah, itu adalah kehendak Tuhan. Saya kutip ayat 1. Maka sekarang hai orang Israel, dengarlah ketetapan dan peraturan yang kuajarkan kepadamu untuk dilakukan. Ini perintah Tuhan. Ini kehendak Tuhan. Tuhan memberikan peraturan-peraturannya kepada umat Israel karena hal tersebut adalah perintah, ketetapan, dan kehendak Tuhan sendiri. Tuhan ingin, Tuhan menghendaki umatnya supaya hidup sesuai dengan peraturan Tuhan. Demikian juga saudara dengan kita saat ini. Kita mengikuti aturan Tuhan karena itu adalah perintah dan kehendak Tuhan sendiri. Tuhan menghendaki kita, Tuhan panggil kita untuk mengikuti setiap aturannya. Jadi ketika kita ini hidup sesuai dengan aturan Tuhan, maka itu berarti kita ini sedang hidup dalam kehendak dan pimpinan Tuhan. Ya. Nah, oleh sebab itu saudara, mari kita hidup sesuai dengan aturan Tuhan. Mari kita hidup sesuai dengan firman Tuhan. Baik itu dalam kehidupan kita, dalam rumah tangga, dalam kehidupan pernikahan, dalam kehidupan keluarga, dalam berpacaran, dalam bekerja, dalam sekolah, dalam bergereja,
dalam mengelola keuangan, dalam kehidupan bermasyarakat, dan sebagainya, mari kita jalankan itu berdasarkan aturan Tuhan. Kenapa? Itu perintah Tuhan. Itu kehendak Tuhan. Bagaimana sih caranya supaya kita hidup dalam kehendak Tuhan? Itulah ketika kita taat mengikuti segala apa yang menjadi aturan Tuhan yang diperintahkan kepada kita. Yang ketiga, saudara, mengapa kita harus hidup sesuai dengan aturan Tuhan? Itulah supaya baik keadaan kita. Ayatnya yang ke-1 dikatakan, maka sekarang hai orang Israel, dengarlah ketetapan dan peraturan yang kuajarkan kepadamu untuk dilakukan, supaya kamu hidup dan memasuki serta menduduki negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allah nenek moyangmu. Supaya kamu hidup, ya, supaya kamu bisa menduduki negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allah nenek moyangmu, supaya kamu hidup. Saudara, istilah hidup ini dihubungkan dengan peristiwa ketika mereka menyembah Allah asing. Itulah Baal Peor, ayat 3 sampai dengan ayat yang keempat. Di situ dijelaskan bahwa ketika sebagian umat Israel tidak mau tunduk, mereka malah melawan aturan Tuhan untuk tidak menyembah Allah lain, untuk tidak menyembah ilah lain, tapi mereka melanggar hukum itu, aturan itu, dengan menyembah Baal Peor, maka Tuhan memusnahkan mereka sehingga mereka mati. Ya, dan karena mereka mati, maka mereka tidak bisa sampai ke tanah perjanjian itu, bukan? Mereka tidak menikmati berkat Tuhan berupa tanah Kanaan itu, bukan? Sebaliknya, mereka yang setia mengikuti aturan Tuhan dengan tidak menyembah Allah asing, itulah Baal Peor, maka mereka terhindar dari hukuman Tuhan. Sehingga dengan demikian mereka tetap hidup dan dapat memasuki tanah perjanjian. Itulah tanah Kanaan. Nah, saudara, di sini kita bisa melihat bahwa jika kita mau taat kepada aturan Tuhan, maka kita tidak akan mengalami kehancuran dan kebinasaan dalam kehidupan kita. Ya, hidup kita akan terjamin, hidup kita akan terpelihara di dalam Tuhan. Tuhan berikan aturannya kepada kita. Tujuannya adalah apa? Supaya baik keadaanmu, supaya baik keadaan kita. Tuhan memberikan aturannya bukan untuk membatasi kebebasan kita, bukan untuk membebani kita, tidak. Tuhan beri aturannya kepada kita supaya baik keadaanmu. Itu berarti, saudara, Tuhan punya maksud yang baik ketika Dia memberikan aturan-aturannya dalam kehidupan kita. Ya, supaya baik keadaanmu, supaya baik keadaan rumah tanggamu, baik keadaan keluargamu, baik keadaan pernikahanmu. Ikuti aturan Tuhan. Kalau kita mau mengikuti aturan Tuhan, maka rumah tangga kita, pernikahan kita akan baik keadaannya, saudara. Tidak akan terjadi di sana perselingkuhan, tidak akan terjadi di sana persinahan. Kalau kita benar-benar menerapkan aturan Tuhan dalam kehidupan rumah tangga, keluarga, atau pernikahan kita. Anak cucu kita akan baik, pekerjaan kita baik, sekolah kita baik, pelayanan kita baik, masa depan kita juga baik. Meskipun ada tantangan dan persoalan, tetapi karena kita ikut aturan Tuhan, maka di tengah tantangan dan persoalan pergumulan apapun, berkat Tuhan tetap ada di sana. Sehingga di tengah persoalan dan pergumulan pun, keadaan kita baik dalam pemandangan Tuhan. Oleh sebab itu, saudara, jangan pernah kita mengabaikan aturan Tuhan. Supaya baik keadaan kita, supaya sejahtera, aman, sentosa, damai, bahagia, baik itu dalam kehidupan rumah tangga kita, anak-anak kita, pekerjaan kita, sekolah kita, pelayanan kita, gereja kita, bahkan masa depan kita. Taati, jangan abaikan aturan Tuhan. Kalau ingin keadaan hidup kita baik adanya, jangan coba-coba lawan aturan Tuhan. Ketika kita melawan aturan Tuhan, maka kita sedang membuat kehidupan kita menjadi rusak. Ketika kita coba-coba untuk menentang aturan Tuhan, keluar dari aturan Tuhan, maka kita sedang mendatangkan malapetaka dalam kehidupan kita.
Nah, oleh sebab itu, saudara, mari jangan pernah abaikan aturan Tuhan supaya baik keadaanmu, kata Tuhan. Tuhan mau keadaan kita baik. Tuhan mau supaya kita itu hidup dalam sejahtera, aman, sentosa, damai, dan bahagia. Itu sebabnya Dia berikan aturannya kepada kita. Tapi seringkali kita melawan aturan Tuhan itu, bukan? Kita seringkali mengikuti hawa nafsu kita, mengikuti berbagai macam tawaran godaan dunia yang ada di sekitar kita, dan kita berpikir itu baik bagi keadaan hidup kita. Tapi sebaliknya, saudara, justru itu mendatangkan malapetaka dalam kehidupan kita. Betapa banyak keluarga-keluarga Kristen yang hancur. Kenapa? Karena tidak memperhatikan aturan Tuhan. Berapa banyak kehidupan orang Kristen yang hancur oleh narkoba, persinahan, perselingkuhan, dan berbagai dosa-dosa yang lain oleh karena mengabaikan aturan Tuhan. Betapa banyak gereja yang hancur oleh karena apa? Mengabaikan aturan Tuhan. Oleh sebab itu, kalau kita abaikan aturan Tuhan, maka hidup kita tidak sedang baik-baik saja. Sebaliknya, kalau kita perhatikan aturan Tuhan, hidup sesuai dengan aturan Tuhan, janji Tuhan, supaya baik keadaanmu. Yang keempat, mengapa kita harus hidup sesuai dengan aturan Tuhan? Itulah supaya kita menjadi bijak dan berakal budi. Ayat 6. Lakukanlah itu dengan setia, sebab itulah yang akan menjadi kebijaksanaanmu dan akal budimu di mata bangsa-bangsa yang pada waktu mendengar segala ketetapan ini akan berkata, memang bangsa yang besar ini adalah umat yang bijaksana dan berakal budi. Luar biasa. Ya. Saudara, ketika kita hidup sesuai dengan aturan Tuhan, maka itu semua akan menjadikan kita hidup bijak dan berakal budi. Bijak dan berakal budi artinya kita hidup dalam moralitas yang suci dan kudus. Betapa moralitas dan kehidupan dunia yang ada di sekitar kita adalah moralitas yang tercemar, yang penuh dengan kejahatan, bukan? Bijak dan berakal budi artinya kita hidup dengan sikap dan perilaku yang benar. Bijak dan berakal budi berarti kita hidup berdasarkan hikmatnya Tuhan, bukan berdasarkan hikmat dunia. Dan itu berarti, saudara, kita tidak lagi mengikuti hawa nafsu semata. Kita tidak liar dalam kehidupan kita. Kita tidak hidup secara sembarangan dalam kehidupan ini. Kita tidak menjalani kehidupan yang tidak beradab, tidak bermoral, atau menjalankan kehidupan. Kita tidak menjalankan kehidupan yang najis, cemar di hadapan Tuhan. Inilah bijak dan berakal budi. Ya. Oleh sebab itu, saudara, mari kita perhatikan dan terapkan aturan Tuhan ini dengan sungguh-sungguh dalam kehidupan kita. Karena itulah yang menjadikan kita bijak dan berakal budi dalam menjalani semua atau seluruh kehidupan kita. Dalam kita hidup, di dalam seluruh bidang kehidupan kita, kita jalani itu dengan kebijakan dan akal budi. Kenapa? Karena kita mengikuti aturan Tuhan dalam kehidupan kita. Bahkan yang menarik, saudara, firman Tuhan juga berkata dalam ayat 6 ini bahwa hidupmu yang bijak dan berakal budi ini akan menjadi berkat bagi bangsa-bangsa lain, menjadi berkat bagi orang lain, sehingga mereka berkata, memang bangsa yang besar ini adalah umat yang bijaksana dan berakal budi. Tuhan punya maksud dan rencana bukan hanya bagi orang Israel, tetapi juga Tuhan mau pakai orang Israel ini untuk menjadi berkat bagi banyak orang, menjadi kesaksian. Sehingga banyak orang pada akhirnya melihat kehidupan mereka yang bijak dan berakal budi. Dan Tuhan menarik mereka melalui kesaksian hidup mereka tersebut. Demikian pula dengan kita, saudara. Ketika kita hidup sesuai dengan aturan Tuhan, dan itu menjadikan kita bijak dan berakal budi dalam menjalani kehidupan kita, maka orang akan lihat, memang benar orang Kristen ini, memang benar para pengikut Kristus ini adalah umat yang bijaksana dan umat yang berakal budi. Kita menjadi saksi dan terang, bukan? Kita menjadi berkat, bukan? Kita mempengaruhi mereka, bukan? Dan bukan kita yang dipengaruhi, tapi kita mempengaruhi mereka bagi Kristus.
Saudara, dunia ini membutuhkan kesaksian Kristen supaya banyak orang pada akhirnya bisa dibawa kepada Kristus dan mengalami pemulihan di dalam Kristus. Yang kelima, saudara, yang terakhir, mengapa kita harus hidup sesuai dengan aturan Tuhan? Itulah supaya kita tidak jatuh dalam dosa. Ayat 15 sampai dengan ayat 20. Saudara, Tuhan memberikan peraturannya kepada kita. Ini merupakan sebuah pagar pelindung yang melindungi kita, supaya kita jangan jatuh dalam dosa. Aturan yang Tuhan berikan kepada kita, ini sebenarnya punya tujuan untuk menyelamatkan kita, melindungi kita dari berbagai macam godaan dosa, dari berbagai macam tipu daya kenikmatan dunia ini, dari berbagai macam goda tipu muslihat iblis yang berusaha untuk menjatuhkan kita. Tuhan berikan aturan supaya saudara dan saya selamat dari berbagai macam godaan dunia ini, godaan dosa, tipu muslihat setan, tipu muslihat dunia ini. Saudara, Tuhan jaga kita, Tuhan lindungi kita, supaya kita jangan jatuh dalam dosa yang bisa membawa kita kepada kehancuran dalam kehidupan kita. Coba, kurang baik apa lagi Tuhan? Ya, Dia berikan aturannya kepada kita. Untuk apa? Untuk menyelamatkan Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Untuk selamatkan kita, lindungi kita, supaya kita jangan jatuh dalam dosa. Nah, oleh sebab itu, saudara, mari perhatikanlah baik-baik setiap aturan yang Tuhan sampaikan kepada kita. Perhatikan, ya, perhatikan baik-baik. Jangan sampai kita mengacuhkan. Jangan sampai kita bersikap masa bodoh terhadap aturan-aturan yang Tuhan sampaikan kepada kita melalui firman-Nya. Mari kita perhatikan baik-baik. Mari kita ikuti aturan Tuhan itu dengan sungguh-sungguh. Supaya apa? Supaya saudara dan saya tidak terperangkap dengan dosa. Supaya saudara dan saya tidak terbawa arus dunia yang jahat dan rusak ini. Dan supaya saudara dan saya tetap kokoh berdiri di atas batu karang yang teguh, itulah Tuhan Yesus Kristus di tengah-tengah situasi dunia yang semakin jahat ini. Dengan kita mengikuti aturan Tuhan, maka kita terlindungi dari berbagai macam kerusakan dunia ini, dari berbagai macam tipu muslihat dunia ini, dari berbagai macam tipu muslihat dosa, dan juga tipu muslihat iblis. Kita akan diselamatkan dari itu semua kalau kita hidup sesuai dengan aturan Tuhan. Nah, saudara, inilah 5 alasan mengapa kita hidup sesuai dengan aturan Tuhan. Dan poin yang ketiga, ketika berbicara tentang hidup sesuai dengan aturan Tuhan, itulah warisan hidup menurut aturan Tuhan. Ayat 9b sampai dengan ayat 10. Tetapi waspadalah dan berhati-hatilah, supaya jangan engkau melupakan hal-hal yang dilihat oleh matamu sendiri itu, dan supaya jangan semuanya itu hilang dari ingatanmu seumur hidupmu. Beritahukanlah kepada anak-anakmu dan kepada cucu cicitmu semuanya itu, yakni hari itu ketika engkau berdiri di hadapan Tuhan Allahmu di Horeb, waktu Tuhan berfirman kepadaku, suruhlah bangsa itu berkumpul kepadaku, maka aku akan memberi mereka mendengar segala perkataanku, sehingga mereka takut kepadaku selama mereka hidup di muka bumi, dan mengajarkan demikian kepada anak-anak mereka. Saudaraku yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, hidup yang selaras dengan aturan Tuhan bukan hanya kita lakukan dalam kehidupan kita saja, tetapi juga kita ajarkan, kita teladankan, kita wariskan itu kepada anak cucu kita. Ya, ini adalah tugas dan tanggung jawab yang Tuhan berikan bagi kita orang tua untuk melaksanakan apa yang Tuhan perintahkan kepada kita. Apa itu? Mengajarkan mereka, ya, memberi contoh dan teladan kepada mereka bagaimana hidup yang sesuai dengan aturan Tuhan itu. Sehingga anak-anak kita juga, saudara, sedini mungkin mereka sudah belajar hidup sesuai dengan aturan Tuhan, sehingga mereka tidak mudah tercemar oleh berbagai pengaruh buruk dunia ini.
Nah, oleh sebab itu, mari kita sungguh-sungguh hidup sesuai dengan aturan Tuhan. Jangan lupa ajarkan anak-anak kita untuk hidup sesuai dengan aturan Tuhan. Jangan lupa kita juga memberikan contoh dan teladan kepada anak-anak kita tentang hidup yang sesuai dengan aturan Tuhan. Ya, salah satu cara bagaimana kita bisa menyelamatkan generasi ini, saudara, adalah dengan cara kita mengajarkan aturan Tuhan dalam kehidupan mereka. Kita memberikan contoh dan teladan bagaimana hidup yang sesuai dengan aturan Tuhan kepada anak cucu kita. Saudara, jangan rusak hidup anak cucu kita dengan teladan hidup kita yang buruk. Jangan rusak nama baik keluarga kita dengan perilaku kita yang buruk. Jangan rusak kesaksian gereja kita dengan perilaku kita yang buruk. Jangan rusak nama Tuhan kita dengan perilaku kita yang buruk. Mari kita wariskan kehidupan yang selaras dengan aturan Tuhan itu bagi anak cucu kita, bagi gereja kita, bagi lingkungan kita, dan juga bagi masyarakat kita. Wariskanlah itu. Nah, saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, inilah seluruh renungan firman Tuhan pada hari ini. Kiranya melalui firman Tuhan ini kita dapat kembali dibaharui untuk kembali hidup sesuai dengan aturan Tuhan, untuk terus mempertahankan kehidupan yang sesuai dengan aturan Tuhan. Sekali lagi, Tuhan berikan aturannya kepada kita dengan maksud dan tujuan yang baik. Tuhan tidak pernah punya rencana jahat di dalam memberikan aturannya kepada kita. Tuhan berikan aturannya kepada kita itu karena Tuhan baik. Dia ingin supaya keadaan kita baik. Nah, oleh sebab itu, mari jangan keraskan hatimu untuk tidak mau hidup menurut aturan Tuhan. Tetapi sebaliknya, mari kita hidup menurut aturan Tuhan. Mari kita mewariskan hidup yang sesuai dengan aturan Tuhan itu kepada anak cucu kita. Kalau ada di antara kita yang selama ini hidup tidak lagi menurut aturan Tuhan, mari hari ini mengambil keputusan untuk bertobat. Tuhan, saya mau kembali untuk hidup menurut aturan Tuhan. Dan jika kita masih terus berjuang untuk hidup sesuai dengan aturan Tuhan, pertahankan itu. Teruslah hidup sesuai dengan aturan Tuhan. Tuhan memberkati kita dengan firman-Nya. Sampai kita berjumpa kembali. Tuhan Yesus memberkati saudara dan shalom.